Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Najwa Yulianti dengan NIM 2210911326045. Saya dari angkatan 2022 dan di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi dari jantung. Yang seperti kita tahu, jantung merupakan organ vital yang berbentuk kerucut dan berongga dan berfungsi sebagai pompa untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga akan terletak di dalam rongga mediastinum di antara kedua paru-paru dengan posisi sekitar 2/3 bagiannya berada di kiri garis tengah tubuh. Organ ini juga memiliki ukuran sekitar sebesar kepalan tangan pemiliknya dengan berat rata-rata 250-350 gram pada orang dewasa. Selain itu, jantung juga akan bekerja secara otomatis dan tanpa henti sepanjang hidup, dan dia akan memompa sekitar 5 liter darah per menit atau sekitar 7.200 liter per hari. Kita bahas dari struktur anatomis jantung, yang mana yang pertama itu dari posisi dan orientasi jantung. Jantung akan terletak di dalam perikardium di rongga mediastinum tengah. Basis jantung atau bagian atas akan terletak setinggi vertebra thoracalis 7 dan 8. Sedangkan apeks jantung atau puncaknya akan mengarah ke bawah, ke depan dan ke kiri, dan terletak di ruang interkostal 5 pada kiri pada garis midclavicularis. Jantung juga memiliki 4 permukaan. Yang pertama di sternokostal atau di anterior, diafragmatik di inferior, dan 2 permukaan pulmonal di kanan dan di kiri. Selanjutnya, ruang-ruang jantung. Jantung juga terdiri dari 4 ruang utama yang terpisah oleh septum. 2 ruang atas disebut atrium atau serambi, yaitu atrium dextrum kanan dan atrium sinistrum. 2 ruang bawah disebut ventriculus atau bilik, yaitu ventriculus dexter atau ventriculus kanan dan ventriculus sinister atau ventriculus kiri. Atrium akan berfungsi menerima darah yang kembali ke jantung, sedangkan ventrikel akan berfungsi memompa darah keluar dari jantung. Septum interventrikular akan memisahkan kedua ventrikular, sementara septum interstisial memisahkan kedua atrium. Atrium dextrum akan menerima darah yang sudah kehilangan oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Di dalam atrium kanan terdapat auricula dextra yang merupakan tonjolan berbentuk seperti telinga. Dinding atrium kanan memiliki struktur yang relatif tipis karena hanya perlu memompa darah ke ventrikel kanan yang berdekatan. Ventriculus dexter akan memompa darah ke paru-paru melalui truncus pulmonalis. Dinding ventrikel kanan lebih tebal dibandingkan atrium namun lebih tipis dibandingkan ventrikel kiri karena resistensi pembuluh darah paru-paru relatif lebih rendah. Atrium sinistrum akan menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui 4 vena pulmonalis atau 2 dari setiap paru. Atrium kiri juga akan memiliki auricula sinistra. Ventriculus sinister merupakan ruang jantung yang paling berotot dan tebal karena harus memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta dengan tekanan tinggi. Ketebalan dinding ventrikel dapat mencapai 8-12 mm, hampir 3 kali lebih tebal dari ventrikel kanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang katup-katup jantung. Jantung memiliki 4 katup yang berfungsi mencegah aliran barik darah dan memastikan darah akan mengalir dalam satu arah. Katup-katup ini akan terbuka dan tertutup secara sinkron dengan siklus jantung. Valva atrioventricularis dextra atau bisa kita sebut dengan katup trikuspid terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan serta memiliki 3 daun katup, cuspis anterior, posterior, dan septalis. Katup ini mencegah darah kembali ke atrium kanan saat ventrikel kanan akan berkontraksi. Valva atrioventricularis sinistra atau katup mitral bikuspid akan terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, serta memiliki 2 daun katup utama, cuspis anterior dan posterior. Katup mitral lebih kuat dan tebal dibandingkan katup trikuspid karena harus menahan tekanan yang lebih tinggi dari ventrikel kiri. Kedua katup atrioventrikular memiliki chorda tendinae yang menghubungkan 2 katup dengan musculi papillaris untuk mencegah prolaps katup saat ventrikel berkontraksi.
Valva trunci pulmonalis atau katup pulmonal terletak di pangkal trunkus pulmonalis dan memiliki 3 daun katup semilunaris yang mencegah darah kembali ke ventrikel kanan setelah sistol. Valva aorta atau katup aorta terletak di pangkal aorta ascendens yang akan mencegah regurgitasi darah ke ventrikel kiri. Kedua katup semilunaris ini tidak memiliki chorda tendinae karena tekanan darah yang keluar akan membantu menutup katup. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem konduksi jantung, yang mana jantung juga memiliki konduksi elektrik yang unik yang memungkinkan dia akan berkontraksi secara otomatis dan terkoordinasi. Seperti contohnya nodus sinoatrialis atau SA node. Dia itu terletak di dinding atrium kanan dekat muara vena cava superior. Nodus SA berfungsi sebagai pacemaker alami jantung dengan frekuensi 60-100 kali per menit. Impuls listrik dari nodus SA akan menyebar ke seluruh atrium melalui jalur internodal dan mencapai nodul atrioventricularis. Nodus atrioventricularis atau AV node terletak di bagian bawah septum interatrial dekat katup trikuspid. Nodus ini berfungsi sebagai gerbang yang menunda impuls selama sekitar 0,1 detik untuk memberikan waktu atrium mengosongkan darahnya ke ventrikel sebelum ventrikel akan berkontraksi. Dari nodus AV, impuls diteruskan ke berkas His atau bundle of His yang kemudian bercabang menjadi berkas kiri dan kanan, atau bisa kita sebut right and left bundle branch yang akan menyebar ke kedua ventrikel melalui serabut Purkinje. Selanjutnya untuk vaskularisasi jantung, yang pertama dari suplai darah arteri. Jantung juga akan mendapatkan suplai darah dari arteri koronari yang berasal dari sinus aorta di pangkal aorta ascendens. Arteri koronaria dextra berasal dari sinus aorta anterior dan memberikan suplai darah ke atrium kanan sebagian besar ventrikel kanan, bagian inferior ventrikel kiri, dan nodus SA serta nodus AV pada sebagian besar individu. Cabang utama arteri koronaria dextra meliputi arteri marginalis dextra dan arteri descendens posterior. Arteri koronari sinistra juga berasal dari sinus aorta posterior kiri dan setelah berjalan singkat atau disebut left main akan bercabang menjadi arteri descendens anterior sinistra atau LAD dan arteri circumflex sinistra atau LCX. LAD akan memberikan suplai darah ke bagian anterior kedua ventrikel dan bagian anterior septum interventrikular melalui cabang-cabang septal dan diagonal. LCX akan memberikan suplai darah ke atrium kiri, bagian lateral dan posterior ventrikel kiri melalui cabang-cabang marginalis dan posterior. Selanjutnya, tentang drainase vena. Sebagian besar darah vena dari miokardium akan dikumpulkan oleh sinus coronarius yang bermuara ke atrium kanan. Sinus coronarius akan menerima aliran darah dari vena cordis magna yang mengikuti LAD. Vena cordis media mengikuti arteri descendens posterior dan vena cordis parva. Selain itu, terdapat vena cordis minimi atau vena TBC yang langsung bermuara ke ruang-ruang jantung, terutama atrium dan ventrikel kanan. Selanjutnya untuk dinding jantung. Lapisan-lapisan dari dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan utama. Epikardium yang merupakan lapisan luar, yang merupakan lapisan visceral dari perikardium serosum. Terdiri dari mesotel dan jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah koroner, saraf, dan lemak. Selanjutnya ada miokardium yang merupakan lapisan tengah yang merupakan lapisan otot jantung yang paling tebal, terdiri dari serat otot jantung yang bekerja secara involuntar dan bersifat autoritmik. Selanjutnya ada endokardium atau lapisan dalam yang merupakan lapisan tipis yang melapisi bagian dalam semua ruang jantung dan katup, terdiri dari endotel dan jaringan ikat subendotelial. Selanjutnya struktur miokardium.
Miokardium memiliki struktur yang unik dengan serat otot yang saling berhubungan melalui intercollectis yang mengandung gap junction dan desmosis. Gap junction memiliki dan memungkinkan propagasi impuls listrik dengan cepat antar sel, sedangkan desmosis memberikan kekuatan mekanis. Serat otot jantung memiliki banyak mitokondria atau sekitar 25-35% volume sel untuk memenuhi kebutuhan energi yang tinggi. Miokardium ventricle memiliki orientasi serat yang kompleks dengan lapisan subepikardial, midwall, dan subendokardial yang memiliki arah serat berbeda untuk optimalisasi fungsi pompa. Selanjutnya, perikardium. Perikardium adalah kantung fibros ganda yang mengelilingi jantung. Perikardium fibros atau lapisan luar merupakan kantung keras yang tidak dapat meregang dan berfungsi untuk membatasi dilatasi jantung yang berlebihan dan melindungi jantung dari infeksi yang berasal dari struktur sekitarnya. Perikardium serosum terdiri dari lapisan parietal yang menempel pada perikardium fibrosum dan lapisan visceral atau epikardium dan menempel pada permukaan jantung. Antara kedua lapisan serosum terdapat kavitas perikardiaka yang berisi 15-50 mili cairan perikard yang berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan saat jantung berkontraksi. Berikut adalah gambaran dari anatomi. Gambar pertama ini menunjukkan pandangan anterior jantung dengan detail struktur eksternal dan pembuluh darah besar. Terlihat jelas adanya truncus brachiocephalicus, arcus aorta, dan arteri subclavia sinistra yang merupakan cabang-cabang aorta. Vena cava superior tampak memasuki atrium kanan dari atas. Struktur seperti auricula dextra dan sinistra terlihat sebagai tonjolan masing-masing atrium. Truncus pulmonalis terlihat keluar dari ventrikel kanan dan kemudian bercabang. Permukaan anterior ventrikel kanan dan kiri dapat dibedakan dengan sulcus interventricularis anterior yang memisahkan keduanya. Gambar kedua memperlihatkan detail-detail katup semilunaris dalam pandangan superior. Katup aorta dengan 3 palvula semilunaris, dextra, sinistra, posterior. Terlihat jelas dengan struktur fibrosa yang kuat. Katup pulmonal dengan 3 daun katupnya juga tampak dengan posisi terbuka. Struktur annulus fibrosus yang mengelilingi katup-katup ini berfungsi sebagai kerangka fibrosa jantung. Sinus aorta atau bisa kita sebut dengan sinus falsafa terlihat sebagai pelebaran di belakang setiap daun katup aorta, dari mana arteria koronaria berasal. Selanjutnya gambar ketiga. Gambar ketiga menampilkan pandangan internal jantung dengan detail struktur dalam ruang jantung septum interventrikular yang memisahkan kedua ventrikel terlihat jelas dengan bagian muskular yang tebal dan bagian membranosus yang tipis di bagian atas. Musculus papillaris dengan chorda tendinae tampak di dalam ventrikel, khususnya musculus papillaris anterior dan posterior di ventrikel kiri. Trabecula corneae terlihat sebagai tonjolan otot di dinding ventrikel. Crista terminalis di atrium kanan tampak sebagai perbatasan antara bagian yang halus dan yang memiliki musculus pectinati. Selanjutnya, gambar keempat yang mengilustrasikan sirkulasi darah melalui jantung dengan koding warna biru untuk darah terdeoksigenisasi dan merah untuk yang beroksigen. Aliran darah dari vena cava superior dan inferior akan masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, lalu dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah yang telah beroksigen kembali ke atrium melalui vena pulmonalis, kemudian ke ventrikel kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Katup-katup jantung seperti trikuspid, pulmonalis, mitral, dan aorta akan memastikan aliran darah searah. Selanjutnya, gambar kelima.
Gambar kelima menunjukkan posisi jantung dalam rongga toraks dan relatif terhadap sternum dan costae. Posisi normal jantung terlihat dengan apeks yang mengarah ke kiri bawah sekitar ruang interkostal 5. Basis jantung terletak di belakang sternum setinggi cartilago costalis 2-3. Diafragma tampak sebagai batas bawah rongga toraks. Posisi katup-katup jantung dapat diproyeksikan ke dinding dada anterior untuk tujuan auskultasi, dengan area katup aorta di ruang interkostal 2 kanan, katup pulmonal di ruang interkostal 2 kiri, katup trikuspid di ruang interkostal 4 kanan, dan katup mitral di ruang interkostal 5 kiri pada garis midclavicula. Selanjutnya, fisiologi dasar jantung. Kita bahas dari siklus jantung terlebih dahulu. Siklus jantung terdiri dari 2 fase utama, yaitu sistol yang merupakan kontraksi dan diastol yang merupakan relaksasi. Sistol atrial terjadi ketika atrium berkontraksi untuk mengosongkan sisa darah ke ventrikel. Sistol ventrikel dimulai dengan fase kontraksi isovolumetrik, di mana semua katup tertutup dan tekanan dalam ventrikel meningkat tajam. Fase ejeksi dimulai ketika tekanan ventrikel melebihi tekanan arteri dan katup semilunaris juga terbuka. Diastol dimulai dengan fase relaksasi isovolumetrik ketika ventrikel relaksasi namun semua katup masih tertutup. Fase pengisian dimulai ketika tekanan ventrikel turun di bawah tekanan atrium dan katup atrium ventrikular terbuka. Lalu ada regulasi cardiac output, yang mana cardiac output atau curah jantung merupakan hasil perkalian heart rate dengan stroke volume. Heart rate diatur oleh sistem saraf autonom dengan stimulasi simpatis yang meningkatkan frekuensi jantung melalui pelepasan neuroepinefrin dan epinefrin, sedangkan stimulasi parasimpatis menurunkan frekuensi jantung melalui pelepasan acetylcholine pada nervus vagus. Stroke volume dipengaruhi oleh preload atau pengisian ventrikel, afterload, resistensi yang harus dilawan, dan kontraksi dari miokardium. Hukum Frank Starling juga menyatakan bahwa dalam batas fisiologis semakin besar volume pengisian ventrikel, semakin kuat kontraksi yang dihasilkan. Selanjutnya ada aspek klinis yang relevan dengan jantung. Yang pertama ada penyakit jantung koroner, yang mana penyakit jantung koroner merupakan kondisi tersering yang mempengaruhi suplai darah jantung. Salah satunya karena kondisi aterosklerosis pada arteri koroner yang dapat menyebabkan stenosis atau oklusi yang mengakibatkan iskemik pada miokardium. Infak miokardium terjadi ketika suplai darah ke sebagian miokardium terhenti total, sehingga akan menyebabkan nekrosis jaringan. Lokasi infark akan tergantung pada arteri yang terkena. Oklusi LAD akan menyebabkan infark anterior. Oklusi RCA menyebabkan infark inferior. Oklusi LCX menyebabkan infark lateral. Selanjutnya, ada kelainan katup. Kelainan katup dapat berupa stenosis atau penyempitan dan regurgitasi atau kebocoran. Stenosis aorta akan menyebabkan obstruksi aliran ke luar ventrikel kiri, sehingga akan mengakibatkan hipertrofi ventrikel dan mengurangi forward cardiac output. Kelainan katup dapat bersifat kongenital atau didapat akibat demam rematik, degenerasi, atau infeksi endokarditis. Selanjutnya ada embriologi singkat dari jantung, yang mana jantung berkembang dari mesoderm splagnic pada minggu ketiga gestasi. Tabung jantung primitif mengalami looping untuk membentuk konfigurasi definitif. Septasi atrium dan ventrikel terjadi pada minggu ke-4-8 gestasi. Kelainan dalam proses septasi dapat menyebabkan defek septum yang mengakibatkan pirau atau shunt antara ruang kanan dan kiri jantung. Katup-katup jantung akan berkembang dari endocardial cushions yang mengalami remodeling untuk membentuk struktur katup yang definitif. Selanjutnya, neuroanatomi dari jantung. Yang pertama dari inervasi otonom jantung.
Jantung akan menerima inervasi ganda dari sistem saraf otonom yang mengatur fungsi kardiovaskular. Inervasi simpatis berasal dari ganglia cervical superior, medium, dan inferior, serta ganglia thoracica T1 sampai T4. Serabut praganglionik simpatis bersinaps di ganglia stellatum atau gabungan ganglion cervical inferior dengan ganglion thoracicum pertama dan ganglia thoracica. Serabut pascaganglionik membentuk plexus cardiaci yang mendistribusikan inervasi ke seluruh jantung. Stimulasi simpatis akan melepaskan neuroepinefrin yang berikatan dengan reseptor beta 1 adrenergik di miokardium, meningkatkan kontraktilitas atau efek inotropik positif, frekuensi jantung atau efek chronotropik positif, kecepatan konduksi, efek dromotropik positif, dan relaksasi ventrikel atau efek lusitropik positif. Distribusi inervasi simpatis lebih padat di ventrikel dibandingkan atrium, dengan konsentrasi tertinggi di basis jantung. Inervasi dari parasimpatis berasal dari nervus vagus atau nervus ke-10 yang memberikan serabut praganglionik ke ganglia yang terletak di dalam atau di dekat jantung. Serabut pascaganglionik pendek akan melepaskan asetilkolin yang berikatan dengan reseptor muskarinik M2. Stimulasi parasimpatis terutama mempengaruhi nodus SA dan AV, sehingga akan menurunkan frekuensi jantung dan memperlambat konduksi AV. Inervasi parasimpatis ke ventrikel minimal, sehingga efek inotropik negatif vagus relatif kecil. Selanjutnya, inervasi sensorik dan refleks kardiak, yang mana jantung juga memiliki berbagai jenis reseptor sensorik yang berperan dalam refleks kardiovaskular. Mekanoreseptor di atrium dan ventrikel akan mendeteksi perubahan volume dan tekanan, sehingga akan mengirimkan informasi melalui nervus vagus ke medula oblongata. Refleks brain bridge terjadi ketika peningkatan tekanan atrium kanan merangsang mekanoreseptor yang menyebabkan takikardi untuk meningkatkan cardiac output. Kemoreseptor di jantung akan mendeteksi perubahan kimia seperti iskemik dan mengirimkan sinyal nyeri melalui serabut eferen simpatis ke segmen T1 sampai T5 medula spinalis. Nyeri jantung atau angina sering dirujuk ke dada kiri, lengan kiri, leher, dan rahang sesuai dengan distribusi dermatom yang bersangkutan. Baroreseptor di arkus aorta dan sinus karotikus akan mendeteksi perubahan tekanan darah dan berkomunikasi dengan pusat kardiovaskular di medula untuk regulasi tekanan darah. Miokardium juga memiliki kebutuhan energi yang sangat tinggi dan mengonsumsi sekitar 8-15 mili oksigen per 100 gram per menit pada kondisi istirahat, hampir 20 kali lebih tinggi dari otot rangka. Sekitar 60-70% kebutuhan energi berasal dari metabolisme asam lemak, 20-30% dari glukosa, dan sisanya dari laktat, pirufat, dan keton badis. Jantung memiliki fleksibilitas metabolik yang memungkinkan adaptasi terhadap substrat yang tersedia. Mitokondria akan menepati 25-35% volume sel miokard, jauh lebih tinggi dari sel lain, mencerminkan kebutuhan ATP yang besar. Sistem kristin kinase juga berperan penting dalam transfer energi, dengan kreatin fosfat sebagai reservoir energi fosfat berenergi tinggi. Rasio ATP-ADP yang tinggi harus dipertahankan untuk fungsi kontraksi yang optimal. Pada kondisi iskemik terjadi pergeseran metabolisme dari aerobik ke anaerobik dengan akumulasi laktat dan penurunan pH intraselular. Hal ini mengganggu coupling excitation contraction
dan dapat menyebabkan aritmia dan disfungsi kontraktil. Reperfusi setelah iskemik dapat menyebabkan reperfusion injury akibat produksi reaktif oksigen spesies yang berlebih. Selanjutnya, biomekanik dari jantung, yang mana hubungan tekanan volume ventricle kiri selama siklus jantung akan membentuk pressure volume loop yang menggambarkan kerja jantung. Loop dimulai dari end diastolic volume, meningkat tekanan secara isovolumetrik hingga membuka katup aorta. Terjadi ejeksi dengan penurunan volume, kemudian relaksasi isovolumetrik hingga membuka katup mitral. Luas area loop menggambarkan stroke work yang dihasilkan oleh ventricle. End systolic pressure volume relationship akan menggambarkan kontraktilitas intrinsik miokardium yang tidak tergantung pada preload dan afterload. Slope dari end systolic pressure volume relationship akan meningkat pada kondisi inotropik positif dan menurun pada gagal jantung. End diastolic pressure volume relationship akan menggambarkan compliance ventricle yang dapat berubah pada berbagai kondisi patologis. Kontraksi miokardium akan melibatkan interaksi aktin myosin yang diregulasi oleh kompleks troponin tropomyosin. Troponin C akan berikatan dengan Ca2+, sehingga akan menyebabkan perubahan konformasi troponin I dan T yang memungkinkan myosin head berikatan dengan aktin. Cross bridge cycling menghasilkan gaya kontraksi yang membutuhkan ATP untuk detachment myosin dari aktin. Pada kontraksi ventricle yang sangat kompleks dengan komponen longitudinal, sirkumferensial, dan radial, gerakan twisting atau wringing motion ventricle kiri selama di sistole dan untwisting selama diastole akan berkontribusi pada efisiensi ejeksi dan pengisian. Disinkroni kontraksi pada berbagai kondisi patologis dapat mengurangi efisiensi pompa jantung. Selanjutnya, ada adaptasi dan remodeling jantung. Yang pertama dari hipertrofi jantung. Hipertrofi jantung merupakan respon adaptif terhadap peningkatan beban kerja yang dapat bersifat fisiologis atau patologis. Hipertrofi fisiologis dapat ditandai dengan peningkatan ukuran kardiomyosit yang proporsional dengan kapilarisasi dan tidak disertai fibrosis. Hipertrofi patologis disertai dengan fibrosis interstisial, apoptosis kardiomyosit, dan bisa bahkan dapat berkembang menjadi gagal jantung. Hipertrofi konsentrik terjadi pada pressure load seperti hipertensi atau stenosis aorta dengan penebalan dinding ventrikel tanpa dilatasi kavitas. Hipertrofi ekstrinsik terjadi pada volume overload seperti regurgitasi mitral atau aorta dengan dilatasi kavitas dan penambahan sarkomer secara serial. Remodeling molekuler melibatkan reekspresi program gen fetal dan perubahan isoform protein kontraktil. Selanjutnya ada aging dan jantung. Proses penuaan akan menyebabkan perubahan struktural dan fungsional jantung yang signifikan. Terjadi penurunan jumlah kardiomyosit dengan peningkatan ukuran sel yang tersisa. Peningkatan kolagen dan cross-linking menyebabkan kekakuan diastolik yang meningkat. Kalsifikasi katup dan kekakuan arteri akan berkontribusi pada peningkatan afterload. Perubahan sistem konduksi akan meliputi penurunan jumlah sel pacemaker di nodus SA, fibrosis, dan deposit amiloid di sistem konduksi yang dapat menyebabkan aritmia dan gangguan konduksi. Respon terhadap stimulasi beta adrenergik menurun akibat downregulation reseptor dan desensititasi. Reserve fungsional jantung menurun sehingga toleransi terhadap stres kardiovaskular berkurang. Beberapa teknologi diagnostik dari kardiovaskular, salah satunya adalah EKG atau elektrokardiografi dan sistem konduksi.
Elektrokardiografi (EKG) akan merekam aktivitas listrik jantung dari permukaan tubuh, serta akan memberikan informasi tentang ritme, konduksi, dan massa miokardium. Gelombang P mencerminkan depolarisasi atrium, kompleks QRS mencerminkan depolarisasi ventrikel, dan gelombang T akan mencerminkan repolarisasi ventrikel. Berbagai lead EKG akan memberikan pandangan aktivitas listrik dari sudut yang berbeda. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila video ini banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.